bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Hari ini saya rindu kembali membagikan firman Tuhan bagi kita semua yang menyaksikan siaran ini. Haleluya. Yang saya ambil di dalam Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. Mari kita dengar pembacaan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan beritahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya akan beri tema firman Tuhan pada hari ini. Yesus Kristus adalah jawaban. Yesus Kristus adalah jawaban. Kenapa saya beri judul seperti itu? Karena sampai detik hari ini, ketika saya berkhotbah, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya percaya Yesus yang saya sembah adalah Yesus yang hidup. Yesus yang berkuasa atas kehidupan saya. Yesus yang berkuasa atas kehidupan saudara yang ada di rumah, yang sementara menyaksikan siaran ini. Haleluya. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Sebab mengapa? Karena nafas yang keluar dari lubang hidung kita ini, dia masuk keluar, itu bukan karena kekuatan kita. Itu bukan karena kehebatan kita. Itu bukan karena kita pandai mengatur kesehatan kita. Tetapi saya mau katakan itu semua kasih karunia yang Tuhan beri dalam hidup kita. Haleluya. Itu semua adalah berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Itulah saya percaya. Itulah sebabnya saya percaya Yesus itu tetap hidup. Yesus itu tetap berkuasa. Apa yang saudara ragukan di dalam Tuhan? Apa? Jangan meragukan Tuhan. Haleluya. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Pembacaan firman Tuhan yang pertama di situ dia katakan, berserulah olehmu kepada Tuhan. Ya. Berserulah olehmu kepadaku. Kata berseru bukan berdiam diri. Ya. Kata berseru bukan hanya diam saja. Ya. Tetapi kata berseru, ya, dia memohon, Tuhan lindungi saya. Tuhan sembuhkan saya. Dari penyakitku Tuhan, Engkau menyembuhkan saya. Aku banyak masalah, aku banyak tekanan hidup, aku banyak kesulitan. Tolong saya Tuhan. Saya mau katakan, ketika saudara berdoa dengan sungguh, percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong saudara. Jawaban itu pasti Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara. Dan saya mau katakan, selagi Anda belum memiliki jawaban daripada Tuhan, jangan pernah berhenti berdoa. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa sebelum ada jawaban. Jangan berhenti sebelum ada jawaban. Tetapi saya mau katakan, teruslah berdoa dan teruslah berdoa. Karena di dalam Roma pasal 12 ayat ke-12, bertekunlah di dalam doa. Kata bertekun bukan cuma satu kali berdoa. Tetapi kata bertekun itu terus menerus berdoa, berseru kepada Tuhan. Sampai Tuhan menjawab doa kita. Haleluya. Saya akan berikan satu pengalaman hidup saya. Ketika saya berseru memanggil nama Tuhan. Pengalaman hidup saya, kesaksian saya akan bagikan bagi saudara. Ini terjadi dalam hidup saya. Ketika saya berdoa pada jam 4 pagi, saya mengambil gitar dan saya menyembah kepada Tuhan. Dalam doa saya katakan begini, Tuhan, saya membutuhkan anak laki-laki. Saya memohon Tuhan berikan aku keturunan laki-laki. Karena anak pertama perempuan, anak kedua perempuan. Belum ada laki-laki. Saya memohon kepadamu Tuhan, berikan aku anak laki-laki. Saudara kasih. Dan doa saya dijawab oleh Tuhan pada waktu itu. Tuhan menjawab doa saya pada waktu itu, saudaraku. Tuhan berbisik dalam telinga saya.
hambaku, anak yang ada di dalam kandungan istrimu itu adalah laki-laki. Berikan dia nama Hizkia. Saudara kasih di dalam Tuhan. Tuhan katakan beri dia nama Hizkia. Saudaraku, waktu saya mendengar suara Tuhan, Tuhan terus berbisik dan berkata, anak yang ada di dalam kandungan istrimu itu adalah laki-laki, beri dia nama Hizkia. Dan Tuhan katakan, apa yang kau telah dengar hari ini, engkau harus mencatatnya supaya kamu tidak akan melupakan apa yang aku sudah sampaikan kepadamu. Saudara kasih, ini pengalaman hidup. Ya. Ketika Tuhan katakan kamu harus mencatat. Saudara kasih, saya mengambil ballpoint dan saya melihat ada satu kalender, ya. Di kalender itu saya mulai tulis seperti yang Tuhan sampaikan. Saya menulis, anak pemberian Tuhan kepadaku, kuberikan dia nama Hizkia, karena Tuhan memberikan aku anak laki-laki. Haleluya. Saudara kasih. Dan ketika istri saya melihat, dia katakan, apa yang kamu catat? Saya katakan, inilah pemberian Tuhan bagi keturunan kita. Tuhan memberikan kita keturunan laki-laki, dan kita harus memberikan dia nama Hizkia. Singkat daripada kesaksian ini, saudara, ketika anak saya lahir, anak yang ketiga, ketika dia lahir, dia laki-laki. Haleluya. Dan saya berikan dia nama Hizkia. Ini luar biasa, ketika saya mendapatkan berkat daripada Tuhan, luar biasa senangnya, hati ini sangat gembira. Haleluya. Dan bukan cuma itu, saudara. Saya akan berbagi berkat lagi pengalaman hidup saya. Ketika saya berdoa kembali, saudara kasih, ya, Tuhan menyerukan saya untuk pergi kepada ibu, salah satu ibu Yeni, ya, namanya Ibu Yeni Waluko. Ya, saudara kasih, saya jumpai dia karena waktu itu dia hamil anak yang pertama. Dan Tuhan berbisik, dia katakan, sampaikan kepada Ibu Yeni bahwa anak yang dia kandung hari ini itu adalah anak laki-laki. Beri dia nama sesuai dengan keinginan Ibu Yeni sendiri. Saudara kasih. Dan saya sampaikan kepada Ibu Yeni. Saya katakan, Ibu Yeni, Tuhan katakan, Tuhan memberkati Ibu Yeni dengan keturunan anak laki-laki. Berikan dia nama sesuai dengan keinginan Ibu Yeni. Dan pada hari itu Tuhan luar biasa mengerjakan pekerjaannya yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidup ini. Dan pada waktu itu Ibu Yeni mulai berkata, Bro, saya akan beri dia nama Yehezkiel. Puji Tuhan, singkat daripada kesaksian ini, saudara kasih, Ibu Yeni melahirkan dan keluarlah dalam kandungan ada seorang bayi yang mungil, yang luar biasa. Dia adalah bayi laki-laki. Haleluya. Dan bayi laki-laki itu diberi nama Yehezkiel. Dan kedua anak-anak yang saya saksikan itu sudah jadi anak yang luar biasa, sudah dewasa. Haleluya. Mungkin Anda tidak percaya, tetapi ini yang saya alami, ini yang saya rasakan dalam hidup ini, bahwa Yesus Kristus adalah jawaban bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam khotbah hari ini saya mau menekankan, jangan berhenti sebelum saudara menerima jawaban dari Tuhan.
Sekali lagi, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berseru, jangan berhenti memohon kepada Tuhan sebelum saudara menerima jawaban yang daripada Tuhan. Jangan menyerah. Buka hatimu. Buka hatimu, biar Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Dan ketika Roh Kudus masuk di dalam hidupmu, Roh Kudus itu yang akan melawat engkau. Roh Kudus itu yang akan mencamah engkau. Roh Kudus itu yang akan memberikan engkau kekuatan. Roh Kudus itu yang akan memberikan engkau kesanggupan. Dan bersama dengan Tuhan, engkau akan menjadi pemenang. Bahkan melebihi daripada pemenang. Karena engkau ada di pihak Tuhan. Dan Tuhan ada di pihak saudara. Dan Anda akan menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Sebab Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang mampu berbicara bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.